Halo kan semuanya, balik lagi sama gue Fatih di channel Anti Nyangkut Club, host guys ya. Oke, jadi pada video kali ini kita akan ngebahas santai-santai aja ya mengenai kondisi market saat ini ya. Jadi gue mohon maaf banget baru bisa bikin video setelah 1 minggu nggak bikin karena ada sedikit urusan perkuliahan gitu loh. Jadi belum sempat bikin video ya. Jadi senang sekali ya bertemu lagi dengan kawan anti nyangkut clubhouse semua walaupun kondisi market lagi nggak enak ya hari ini. Oke, jadi kemarin tuh gua ada ngebikin survei kecil-kecilan lah ya di komunitas YouTube. Ini saya ada bikin di sekalian ayo kawan semuanya. Ini adalah postingan pertama komunitas nih ya. Mau kepo dikit posisi aset sekarang lagi opit apa nyangkut ya. Ternyata banyak yang nyangkut gitu loh. Ya, terus kita ada survei di Twitter juga ya. Di Twitter, Telegram maksudnya sorry. Udah pada ngamanin cuan atau masih pada nyangkut ya? Ternyata masih pada nyangkut semua ya. Nah oleh karena itu jadi gue ingin ngebantu lah dari teman-teman ini untuk analisa gitu ya dan memberikan outlook market ini gimana gitu ya. Ngehold apa di-cut aja ya. Nah jadi kan kita bahas di video kali ini ya. Nah, terus juga gue ada ngasih signal aja nih ya. Kan kemarin pas market crash ya banyak yang minta signal itu guys ya, di sini minta saran sinyal hari ini ya, jadi gua kasih gitu ya. Ada kabar ya, ini pada tanggal 9 September ya, bisa kalian lihat entry 4.700 sampai 4.800 ya, jadi target kita itu cuman 4.900 sampai 5.100 ya, sekitaran 10% aja, dan memang kecapai gitu loh TP-nya di 5.100 ya pada hari itu ya. Nah kemudian bisa teman-teman lihat sendiri ternyata dari Habar sendiri memang cukup uptrendnya itu cukup kuat gitu ya, dan sekarang ada di 5.700 ya. Nah jadi di grup Telegram ini kita juga sering diskusi gitu ya, kalau diminta sinyal ya kita kasih gitu ya. Tentunya dengan Dior dan tidak dianjurkan all in seperti itu ya. Buat teman-teman yang mau join juga linknya udah gua taruh di deskripsi ya guys ya. Nah jadi peristiwa kemarin itu sebenarnya bisa menjadi pelajaran penting ya bagi kita bahwa yang namanya pepatah yang berkata buy the rumor sell on the news itu nyata dan benar-benar terjadi. Saat dimana berita El Salvador meresmikan adanya program Bitcoin di negara mereka, saat itu pula dam itu terjadi ya, dan hancur-hancuran parah gitu ya. Kalau teman-teman ingat juga ya di awal tahun 2021 di dunia saham itu kan saham-saham farmasi sedang naik-naiknya ya karena isu vaksin. Nah pas berita vaksinnya keluar ya itu pada langsung rontok semua saham farmasi ya. Nah itu salah satu buktinya betapa powerfulnya buy the rumor sell the news ini guys ya. Nah jadi ini tuh apa sih yang menyebabkan Bitcoin dam itu? Jadi kurang lebih ya ini sedikit banyak diakibatkan oleh para trader jangka pendek yang sangat spekulatif ya. Jadi seperti yang teman-teman lihat ya di sini siapa yang menjual ya? Yang pasti bukan holders ya. Jadi kebanyakan yang ngejual BTC, yang ngedam BTC kemarin itu adalah paus dan orang yang baru ngebeli Bitcoin baru-baru ini aja ya. Alias pas bulan Juli kemarin ketika Bitcoin pas masih murah itu di harga 30 ribuan ya. Jadi kurang lebih trader yang ngebeli Bitcoin di harga segitu lah ya. Nah terus misal dari kalian ada yang nanya, bang menurut lo dari Bitcoin dan cryptocurrency ini gimana ke depannya? Apakah masih punya prospek itu atau bakal didam besar-besaran ya? Ya jujur dari opini pribadi gua ya dari Bitcoin sendiri masih uptrend guys ya, masih kuat sekali ya untuk bullishnya ya. Karena memang di samping berita-berita El Salvador, kemudian peresmian di berbagai negara mengenai sistem pembayaran Bitcoin ini, data analisis teknikal juga menunjukkan bahwa Bitcoin masih uptrend ya, bisa kalian lihat di sini. Nah, kita ada di support 43 sampai 44 ribu sekarang ya, dan sekarang lagi menyentuh support tersebut ya. Bisa kita lihat di sini terjadi cukup banyak rejection ya. Di sini disentuh 4 kali 1 2 3 4 ya. 4 kali rejection itu kurang lebih seminggu ke belakang ya. Ini udah 4 kali nyentuh area tersebut ya. Dan sekarang sedang membentuk yang namanya falling wedge. Ini kita ganti dulu warnanya ya biar lebih enak gitu ngeliatnya. Nah, jadi falling wedge ini ya sebenarnya bisa berarti dua hal gitu loh ya. Dia bisa naik breakout atau dia bisa breakdown ya. Nah, kalau dia breakout ya maka ini bisa menjadi pertanda bagi kita. Kita bisa entry lagi ya. Kita bisa buy the dip lagi gitu lah. Nah, terus apabila misalkan dari Bitcoin ini dari falling wedge dan support kuatnya di level 43.000 ini ketembus ya guys ya, maka kita bisa mendapatkan kemungkinan terburuknya itu bisa jatuh ya, itu tuh sampai di angka
38.000 ya. Karena bisa kita lihat di candle daily ini adalah area rejection yang cukup kuat juga sebenarnya. Bisa kalian lihat di sini ada resisten yang kemudian menjadi support ya. Dan apabila dari BTC ini support kuat yang ada di 43.000 nih ketembus ya, maka bisa menjadi exit plan lah buat kita buat cabut dari market ya. Dan bisa buy the dip lagi gitu loh, agar lebih bisa memaksimalkan keuntungan gitu ya. Dibandingkan ngehold floating loss ya. Mendingan serok bawah gitu ya daripada holding floating loss gitu ya. Nah, terus dari BTC ini menarik juga kalau kita lihat di candle bulanan, di weekly aja deh, di weekly ya. Nah, di weekly dia ini sebenarnya sedang ngebentuk yang namanya bullish pennant ya guys ya. Kalau kita lihat di di tahun 2018 dan 2019 ini udah terbentuk 2 kali gitu loh. Dan benar-benar ketika dia breakout ke atas ya, dari Bitcoin sendiri pun juga menunjukkan tren yang sangat kuat ya. Maka gue masih berpegangan kuat gitu loh. Kalau BTC itu masih kuat lah untuk bisa tembus ke level 60 ribuan ya. Untuk target minimal kita untuk Bitcoin-nya. Nah, setelah ini ketembus dan menyentuh level ini, maka itulah kita baru bisa gitu berekspektasi kalau Bitcoin itu bisa tembus sampai 100 ribu dan bla 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 ya. Seperti analis halu lainnya. Tapi memang di kripto nggak mungkin ya, semuanya bisa terjadi ya. Entah itu pump dump ya, ini sangat-sangat ekstrim gitu loh. Jadi buat kalian para trader dan investor kripto ya, gue sudah sangat yakin lah ya kalau kalian udah terbiasa dengan siklus ini. Yang namanya kripto ya, kalau pump ya syukur, kalau di dump ya sabar-sabar aja gitu ya. Tentunya kalau di dump kayak gini pun sebenarnya ada hal yang patut kita setting, kita atur ya supaya hal ini tuh nggak terjadi lagi ya. Kalau kita lihat di Indodax itu kan nggak ada stop loss ya guys ya, nggak ada stop loss. Nah kalau di Binance itu ada ya. Mungkin kalian bisa pindah aja nih dari Indodax itu ke Binance ya, supaya hal-hal seperti ini tuh nggak terjadi lagi gitu loh, yang membumi hanguskan aset kalian. Jadi di sini gue tukar pikiran aja ya, gue berbagi opini aja gitu loh. Ya, sedangkan kalau di Indodax itu ya nggak ada guys ya fitur stop loss. Itulah salah satu kekurangan Indodax. Kalau di toko kripto saya nggak tahu itu ada apa nggak, soalnya saya bukan user toko kripto ya. Kalau kalian ada menggunakan toko kripto, boleh share opini kalian di kolom komentar ya. Oke guys, jadi mungkin itu aja yang bisa gua share ya untuk saat ini. Mungkin kalau kalian ada masukan bagi gua, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Oke guys.